ini lawakannya ndak mendidik. Jangan coba-coba melawan orang yang beruang karena dia bisa mampu membeli semuanya. Ya, karena pressure seniman itu ketika dia sudah selesai melakukan tugas, pas kosong, udah ya. Kecil saja duri masuk. Kopi Wanet, kopinya para pemberani. Jadi saya bertamu tengah malam ini sekitar jam 11:30. Jadi sudah terima kasih sekali Pak Jero sudah menerima keberadaan kita di sini. Kita sudah diterima sebagai tamu. Ya Pak Jero. Padahal dalam hati sebenarnya bersimring. Hari ini kan tumpek kelurut Rainan Titiang memang selalu menerima orang jam berapapun dia hadir semasa saya belum tidur. Kalau saya masih sudah tidur, jadi saya harap tamu itu menerima ketiduran saya. Ibi kurnandiangnya ngeletek ang kompor api pesu. Api kudiang gasit lah. Ibi itu sih kurang yangi masih karena bercinta aja kurang. Pahit pakah asan jukotnya. Kemaseman. Saya kok ada kesalahan, kompornya kesalahan. Jadi channel YouTube-nya apa ini Kak? Channel YouTube Tiang ada Sengap Jaya, ada Slekontong Mas official. Jadi bisa nanti di searching ya Slekontong Masnya sama Sengap Jaya, official. Siapa sih yang nggak tahu ya? Oh, siapa? Di fanpage juga ada. Di fanpage juga namanya adalah Jem Tato. Kopi yang pahit itu sebenarnya untuk obat. Di Bali kopi ini kan ada dua. Kopi Robusta, Arabica. Nah, untuk yang Robusta, ini rasanya pahit. Untuk Arabica agak kecut, agak asam sedikit. Kalau kopi paste? Kopi paste ini kopi yang diambil begitu saja dari media-media tempat. Maka dari itu minumlah kopi jangan menggunakan gula karena gula itu paling berbahaya. Gula ini berbahaya karena kan sing ada nak orang sakit kopi, sakit gula. Pertemuan kita hari ini saya juga mau mandar dulu emang ngefans banget sama Pak Jeronya, Pak Jero Sengap, ya Sengap Jaya. Dan tanpa sadar kita sudah pernah ketemu jauh-jauh sebelumnya. Jauh-jauh ya tuh tahun 2006 sekian ya. Tahun 2006 setengah kalau tidak salah. Yang pengen mengupas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang seorang seniman itu rata-rata mereka punya sensitif yang sangat tinggi. Sangat. Untuk Pak Jero itu apakah Pak Jero sama mengalami hal seperti ini kan? Barangkali sama, cuman kadarnya berbeda. Karena kalau berbicara masalah kehidupan kan bicara masalah saklarisasi. Kalau tidak ada saklar tidak bisa hidup kan begitu. Lampu pun begitu tanpa saklar tidak hidup. Seniman itu sebenarnya memang sensitifnya tinggi. Kenapa demikian? Karena dia bekerja satu dengan hati, dua dengan otak. Jadi rasa dan rasio dipadukan. Ketika rasa dan rasio berpadu menjadi satu, dia akan menimbulkan gelombang yang besar. Nah, gelombang inilah yang menimbulkan sensitivitas. Makanya ketika seniman main di atas panggung, ada teriak, woi, sensitif. Karena dia tidak menikmati gelombang kita. Jadi ke penyanyi, nyak dinikmatinya, nyak dinikmati. Kalau masalah seniman yang lain, mau nggak lucu? Nyak lucu apa sing itu diperhitungkan. Makanya sensitifnya, dia fokus dia kemudian karena rasa dan rasionya fokus. Ketika ada gelombang lain masuk bentur, konslet lah. Makanya liso mesaut, ngawag gira gemilu. Itu yang menyebabkan. Hampir semua seniman merasakan satu karena kita memang punya egoisme yang berbeda. Nah, kebanyakan kan seniman pada saat dia tinggi, mereka akan merasa sepi. Betul. Sepinya tuh gini. Mungkin aja nih ini pandangan Tiang sendiri. Seniman itu kita harus sudah siap menerima risiko kita dihujat, kita dicintai, kita disukai. Dalam bahasa saya dicaci dan dicari. Dicaci dan dicari. Nah, dan terkadang kalau mental yang tidak kuat untuk menjadi seorang seniman pasti depresi dan mungkin gila. Seniman sebenarnya titiknya sudah pada titik gila. Sudah pada titik gila karena sudah melewati titik depresi. Karena depresi itu muncul dari sebuah tekanan. Sehingga dia harus melewati masa depresi itu menjadi masa gila. Makanya seorang seniman itu harus betul-betul gila. Ada 3 hal yang tidak boleh dilawan di hidup ini. Satu, orang yang beruang. Jangan coba-coba melawan orang yang beruang karena dia bisa mampu membeli semuanya. Yang kedua, orang yang berkuasa. Jangan sekali-sekali melawan orang yang berkuasa karena dia mampu menguasai kita. Tetapi yang paling 3 yang paling berbahaya. Jangan melawan orang gila.
Karena orang gila bisa menaklukkan penguasa dan bisa menaklukkan uang. Di sini orang Di sini gila. posisinya seniman, makanya iya, seniman orang bodoh karena dia berkreativitas tanpa batas. Oh iya iya. Jadi benar itu semua. Kuncinya tadi kan ke kata mungkin. Mungkin dia makmur. Seperti orang berpikiran mungkin Sengap itu adalah orang yang kaya. Mungkin kan? Mungkin. Sebenarnya kan tidak. Iya. Mungkin Sengap itu orangnya yang happy, mungkin. Mungkin baru mungkin. Iya. Sesungguhnya tidak. Nah, karena seniman itu memiliki beban psikologi yang luar biasa. Ya, benar nih. Psikologi, karena kita harus kalau memang profesional. Kita punya masalah di rumah, tidak bisa dibawa ke panggung. Tidak bisa dibawa ke panggung. Pasti kita harus menunjukkan sebuah profesional ya. Betul. Nah, yang sering terjadi adalah pandangan orang ketika mencari seorang penyanyi akan main bagus karena pendukung kita kan banyak. Satu, lingkungan; dua, cuaca; yang ketiga adalah diri. Kalau lingkungan bagus tapi cuacanya tidak bersahabat, diri kita bagus, tidak ada efek, pasti bermasalah. Lingkungan tidak bagus, cuaca bagus, kita bagus, tidak juga, satu saja hilang, tidak. Kita tidak bagus, cuaca bagus, lingkungan bagus, tetap. Makanya ketiga hal ini akan berpotensi dimanapun, pemusik, seniman, seorang kreator apapun, tetap tiga itu. Nah, jadi Kita mulai ya. ya, pembicaraan kita malam ini sebenarnya gini. Mudah-mudahan menginspirasi buat seniman-seniman yang lain bahwa bukan kalian saja yang merasakan kesendirian, bukan kalian aja yang merasakan kesedihan, bukan kalian aja yang merasakan jatuh bangun. Jadi setiap semua seniman, entah dia sudah terkenal, entah dia sedang membangun karirnya dia, sama, cuma faktor keberuntungan aja belum berpihak kepada teman-teman yang masih berproses. Betul. Nah, jadi buat teman-teman ya jangan pernah menyerah. Tidak boleh. Nggak boleh menyerah ya. Tapi perlu diketahui bahwa setiap manusia itu memiliki sebuah garis. Kalau garisnya menjadi seorang penyanyi, dia hanya perlu menyanyi 2 kali sudah bisa sama dengan menikmati kopi. Kalau seorang peminum kopi, dia sekali mencoba merasakan, kedua kali mencoba lebih masuk, ketiga kali langsung menilai kopi ini jangan. Tapi kalau bukan penikmat kopi sulit. Sulit. Sama dengan seorang seniman, kalau memang garisnya ada di seorang penari, dia akan menjadi seorang penari. Tapi kalau dia mencoba menjadi penyanyi, tidak akan tembus. Puntag pantek ya, karena garisnya tidak. Nah, kita harus melihat prosesnya yang cara bahasa tiang, meguru ke hulu, ke atas. Jadi kita siapa, leluhur kita siapa, jelas tugasnya. Kalau kita adalah keturunan seniman, kita pasti akan jadi seniman. Walaupun kita bekerja sebagai seorang dokter sekalipun, darah seni tetap akan mengalir. Nah, itu yang paling penting di Bali. Karena di Bali ini kan sebenarnya ada proses ketergantungan yang berulang-ulang. Dalam bahasa Inggrisnya circle. Berputar terus. Makanya konsep karmanya begitu. Jadi orang Bali ketika proses upacara terjadi, masuk R3, Rongplu, kembali lagi. Recycle. R3 kan R3. R3 itu di recycle, residu semua diproses. Dibakar semuanya, masuk lagi, muncul lagi. Kan generasi dari itu saja. Coba aja jam meluasangnya tumurun, pasti kumpine si mungkin pisagene kan. Nah, ya generasi itu akan berputar seperti itu. Kalau kita golongan pemimpin, kita minimal akan menjadi pemimpin, walaupun tidak di masyarakat, minimal di kantor, di tempat kerja atau di komunitas. Nah, itu yang harus dipahami sehingga orang kadang-kadang melihat kita, jam uli ngai konten ke beban pipis, tapi orang tidak melihat prosesnya. Nah, ini yang juga orang harus diakui bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Yang tadi seniman, banyak orang tidak tahu berapa kali ganti wajah, ganti kostum. Saya pernah menjadi seorang MC. Kalau ngomong, dia beraguang aja iraga ngomong di jaga bisa. Tetapi mune yang pangos MC karena naang ngadep tampang. Kalau siarannya sudah bagus, tapi tampilannya tidak bagus. Kayaknya cero radio Pangsepalan kugang kugang sekalian sebenarnya karena buwuk nih yang cara bahasa Belanda dedak-lidak benyah latik sehingga bermainlah dengan bancih. Pertama saya berperan bancih. Aja bujurunya nih beruntung nih jero Sengap apa jero yang barangkali kita sama-sama tidak beruntung. Kenapa sih? Saya tidak beruntung mendapatkan dia tidak beruntung mendapatkan saya, tetapi anak-anak saya beruntung memiliki ayah dan ibu kita. Yang penting kan keluarga yang beruntung.
Gitu mungkin kita berdua acara dalam acara apa nih di tangan nih? Cara apa dan pisah kenal. Nih acara. Jadi itu sebenarnya sehingga orang-orang janganlah menyerah ketika proses niki, sama dengan ketika iraga di panggung dia lah, contoh di panggung kayak nak kedek nak ke jumah tiba-tiba kurangnya nyebeng camone maro mulih Iya maksud dia jadi nak lain kan ngibur kurangnya sing ngibur padahal marus sudah ngibur anak iraga bekendel nih nak ke jumah sebet kena. Apakah masyarakat anu itu udah ngibur agak kecil mungkin pasti kurang depresinya lebih tinggi makanya pressure-nya akan lebih tinggi. Kita itulah menyebabkan seniman itu bisa ngamuk. Seniman itu bisa temperamen karena pressure-nya dia. Orang tidak akan paham ilmu seniman kalau bukan seniman kita ajak berbicara. Iya, karena pressure seniman itu ketika dia sudah selesai melakukan tugas pas kosong, kecil saja duri masuk benturan karena dia sedang mengupgrade. Jadi sudah ngigel dini. Jadwal kan besok akan muncul di sini. Jadi berpikir mani apa pesuang, mani kengken kala ginjap kengken. Untuk Pak Jero untuk mengatasi hal seperti itu, saya tidak bawa Pajero, saya bawa Avanza. Pajero ya nih. Terus Pajero. Pajero beli ya tergantung nyanan kalau memang iklannya cocok kan kita tidak masalah. Dia ngabo besi, ada ngabo besi. Yang pengen sekali tahu seperti apa sih caranya Pak Raga tuh tetap kelihatan apa kan sering syuting di sana sini sana sini mainnya. Pang terus lucu, pang terus banyol gitu loh. Bikin ide-ide keluar Itu sebenarnya konsep di Bali Taksu itu bisa muncul karena 3 hal. 1 di Bia Caksu, 2 Lintang Trenggana, 3 Pengintar Buana. Di Bia Caksu ketika apa yang kita ucapkan sungguh-sungguh. Maka Titiang kadang-kadang tidak mau tahu. Dikontrak sama dealer sekalipun, tetapi kalau produknya tidak mungkin kita baguskan, kita harus jujur. Bener nggak? Dikontrak, satu contoh nih, seorang kepala daerah nyuruh saya petas begini-begini. Kalau ini harus dibeginikan. Kalau memang tidak secara hati nurani jangan diucapkan. Karena apa? Kita sudah mulai berbohong. Terus kalau kapan jelek itu? Ya, jangan disebut daripada membilang jelek. Sama seperti gini ya. Milih gitu loh. Jadi mana sih emang benar-benar saya diam di sana pada saat emang saya merasa bahwa usaha itu emang bagus, menjaga kualitasnya, rasanya enak dan lain sebagainya. Saya akan lebih terus inten lagi dan bahkan saya tidak melihat sebuah materi di sana. Emang saya tulus, saya bikin bantu kamu besar, kamu itu pantas untuk besar gitu. Itu kejujuran seniman. Itu kejujuran seorang seniman. Seorang seniman itu mau jujur, muncul taksu. Itu bisa bertahan lama. Kalau bahasa nabe saya dulu, apa aneh ada te satuang mekele Saraswati ini neket. Apa ada di Saraswati te jin mekele taksune neket. Makanya seorang seniman kalau diisi dengan ilmu dia akan menjadi awet. Seorang seniman hanya mengandalkan keberuntungan, dia hanya temporari. Tapi kalau sudah diisi wawasan segala macam akan awet. Makanya Pontong Mas itu yang selama Covid jujur saja kita salah satu seniman yang tidak mau turun harga. Berarti kenapa demikian? Pontong Mas harganya masih tetap. Masih tetap karena tidak bisa. Kenapa demikian? Karena kita tidak mungkin berbelanja dengan harga corona. Contoh, dia jual mobil sekarang 450 juta. Ada nggak harga corona? Nggak ada. Nggak ada, paling berikan diskon. Diskon kan? Diskonnya sudah dalam proses itu dagang mobil sudah untung. Tidak mungkin dia merugi sama dengan kita. Jadi selama kita orang diskon boleh. Misalnya harga 20, diskon menjadi 19 masuk akal. Nah, tapi kalau bisa 10 enggak. Setengah harga nggak bisa ditawar karena kita ingin satu masyarakat juga menghargai dalam proses ini. Yang kedua, kita tidak ingin obral-obral, kita tidak mau jadi barang obralan. Nah, sehingga kopi ini kita yang pun buat ada nggak kadang-kadang metakon gini, kok kopi ini mahal lah? Kok di Tengoslen ngopi sing gimana harganya? Oh, jadi Tengoslen ngopi langsung minum kopi langsung menggedis ada kesan, tapi ngopi ini berkesan. Ketimbang ngupah lawak binjit lung juta. Kan lu minum kopi jadi 30. Mana sing? Ah, gitu modelnya. Ketimbang mau foto ngajak jam tato. Ini sebenarnya kudu dibayarin ini. Nah, yen itu masalah itu di notanya 30 90 nanti ini. 90 Maya. Konen ben Maya rekening listrik karena overtime. Kan overtime juga. Sama dengan ngopi wanen. Ada nih ngopi
wanen tapi sinten pedidi ngopi, ngajak jam tato ngopi. Makanya ada konten yang Rainan menceritakan tentang filosofi Rainan, perspektif Bondres. Ini kan kita pakai perspektif. Kalau Dharma Wacana barangkali orang lain contoh-contoh ketika kenapa tumpak madan tumpak kelulut. Terjadi tumpak kelulut nih. Karena adalah Valentinnya Bali, gitu. Karena Dulut Asih, Sarwo Prani itu semuanya gitu. Nah itu yang kita munculkan di dalam konsep Iraga di sini karena Sang Hyang Iswara menciptakan sebuah getaran ritme nada. Nada itu yang bisa mengkomunikasikan antara alam atas alam bawah. Itu model nih. Jadi itu satuang makanya di programnya Jen saya menarik sekali karena sebenarnya kan melihat Jem di awalnya itu bersama teman ketika ngomong tanah warisan itu. Ini kontennya beli jari. Ya. Pesannya kan sederhana, tetapi orang kan betul-betul bengong mulai awal karena sing nyangka kal ending ini wow gitu. Itu yang saya lihat makanya lama-lama nonton beberapa Jem tato sering lah. Di Selalu Bahasa Tiang tidak ada pertemuan yang sia-sia dan tidak ada pertemuan yang direncanakan. Yang tidak paham ketika kita memunculkan orang dianggap melecehkan. Padahal kita ada dalam seni pertunjukan ada namanya roasting kan. Ini tidak dipahami. Jadi ada peran antagonis, ada peran protagonis, ada yang pro, ada yang kontra. Ini kan tetap harus ada. Makanya ketika kadang-kadang dalam seni pertunjukan sulit membedakan antara serius dan waras. Nah ini yang kadang-kadang tidak dinilai orang. Makanya dalam panggung zaman sekarang yang sering terjadi, Jem. Ya, orang menilai politik yang bukan bidang politiknya. Orang menilai seni yang bukan orang seni. Saya pagi-pagi sudah dapat kiriman WA. Gitu. Karena saya melihat dari bahasanya kayaknya sangat sopan. Setelah dilihat-lihat barangkali orang itu tidak suka dengan Bondres itu saja. Itu saja kita berpikir. Jadi kalau itu dipikirkan batal kita beraktivitas. Ya, batal bekerja. Yang di Tiang bahasanya dalam segi pertunjukan di Tiang asal buah aning ngupah sing komplain berarti kita aman. Berarti ini intinya ya, jalani apa yang Anda yakini. Karena masalah suka tidak suka itu sudah pasti ada. Udah pasti ada. Minum kopi kan minjapnya bisa rago ngorte. Kopi Jem kuang jahan kok. Kopi raga lebih jahan. Dia ngomong gitu, nak liu beli kopi Jem, bede beli kopi raga berarti kopi raga nih kuang jahan. Nah, kan perspektif saja sebenarnya. Makanya yang bahasa yang ya lakukan saja seperti apa yang Jem bilang. Lakukan saja, lakoni saja dengan tulus ikhlas, masalah hasil nanti akan menyusul. Jadi sana gitu sih, beserem satunya sih. Saya ingin ngobrol serius. Saya ingin ngobrol yang nantinya orang yang menonton itu ada edukasinya. Seperti Pak Jaru yang bilang tontonan kita ya harus ada edukasinya. Yang nantinya teman-teman bisa dapat hikmahnya, ya, dapat inspirasinya. Oh seperti ini mereka aja yang besar-besar mereka punya masalah. Apalagi kita yang masih berproses kayak gitu istilahnya. Mereka yang sudah punya nama, mereka yang sudah punya panggung tersendiri, mereka masih menghadapi sebuah permasalahan di lingkungannya dia sendiri, apalagi di lingkungan kayak apa namanya itu orang-orang terdekat. Terkadang para seperti yang Jem sampil sedikit bahwa kita pada saat kita tinggi itu bukannya kita makin senang, bukan, karena pressure makin besar tekanannya. Karena seperti memasukkan bola di dalam air, semakin kita tekan, dia semakin daya dorongnya semakin kuat. Sehingga kadang-kadang coba kita melihat daftar artis dunia yang matinya seniman bunuh diri. Kan karena pressure-nya tinggi. Karena tidak kuat dia secara otomatis karena kita bermain harus dituntut untuk profesional ya. Dan satu, kita tidak punya jam. Itu yang paling ingat. Saya punya jam, tapi saya tidak punya jam. Saya kan punya jam nih, tapi saya singlah jam. Ketika jam dekat malam, berarti jamnya jam tidak sesuai dengan jamnya saya. Tetapi ragu harus bisa menyesuaikan jam itu. Aku bekenyel nih modelnya. Tapi serius tekun Kang Orto aja penting nih ngomong serius nih. Ya harus kita serius. Itu seniman. Makanya seperti Jam bilang tadi, ketika ragu gelem, upah aja anak harus tampil maksimal. Orang yang upah tidak peduli kita sakit. Bener. Karena beleng lenteng adanya. Seperti Pak Juri bilang, itulah seniman. Dia nggak mengenal waktu gitu. Pada saat mereka asik dengan obrolannya dia akan lupa waktu. Lupa dengan waktu. Sama seperti Tuni sekarang. Meskipun Tuni hanya bengong melihat kalian berbicara
pacaran. Tapi tuh nih dapat banyak ilmu. Saya memang suka lupa waktu tuh nih. Tapi saya tidak pernah lupa tuh nih. Banyak sekali inspirasi ilmu yang bisa tuh. Itu namanya metode ilmu masa lalu. Karena orang mendengar dari radio kan tidak bisa ngobrol dengan radio. Nah, itulah ilmu. Nah, hidupang radio. Anggap raga rusak kan orang jam aja raga itu bertingkat kebutuhannya melebihi orang gila. Hanya istri. Tiang tidak pernah, biarpun tidak ada pentas, kadang-kadang Tiang tidak pernah diam di rumah. Karena ketika kita libur, saat itulah kita belajar. Jadi libur. Lingkungan ya? Ya, lingkungan. Karena satu, kita belajar dari orang mabuk. Orang minum loh, mabuk. Itu belajar banyak. Galak di belakang sekarang. Tadi melaib tapi jangan melaib dulu kenyataan. Jadi makanya kuncinya adalah bungkus lah guys. Jadi harus lagi melajah, tidak di melajah karena apa yang kita keluarkan bahasa seniman itu kan tidak ada yang instan, tidak ada yang spontan. Keluarnya spontan. Tetapi tidak ada yang spontan, ingat itu. Alir seperti minum kopi. Biar bisa kita alirkan lagi jam ya. Iya, nah kita tos dulu kopinya. Tos. Oke. Tos gelasnya. Kopinya tos bisa tupen kopi nasi. Sebelum kita tutup bincang-bincang kita hari ini, saya ingin meminta satu pesan buat Pak Jero Sengap. Ya. Terima kasih sahabat Jam Tato semuanya, Semeton Jam Tato dan juga sahabat Titiang yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Satu prinsip Titiang diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pelaku seni. Kalau dalam bahasa Titiang, seniman terlalu tinggi bagi Titiang, tapi pelaku seni karena berlaku di seni. Sampai hari ini saya tidak pernah merasa terkenal. Kalau kita sudah merasa terkenal, berarti kita tinggal menunggu waktu untuk turun panggung, itu saja. Jadi Titiang tetap untuk masa belajar, makanya dengan siapapun, anak kecil sekalipun, tetap adalah proses belajar. Artinya, belajar bisa di mana saja, tanpa harus di sekolah. Di lingkungan pemabuk pun kita belajar. Di lingkungan penjudi pun kita adalah tempat belajar. Dimanapun kita harus belajar. Karena apa? Semua yang terjadi adalah sebuah proses. Dan proses itu akan terjadi mengalir begitu saja tanpa pernah kita sadari apa akhir dari proses itu. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya bisa ketemu dengan Jam hari ini. Karena apa? Kehidupan saya menyatakan bahwa hari ini adalah pertemuan dengan orang dan ketemunya di tengah jalan. Dari segi yang saya pelajari. Dan memang benar, hari Sabtu ini ketika saya pergi, saya akan ketemu orang di tengah jalan. Jadi saya ketemu di warung saya, karena rumah Titiang ada di Tabanan, jadi Jam ada di Beleleng, ke Ubud untuk sebuah tugas, saya ada di Tabanan, ke Denpasar untuk sebuah jualan, akhirnya ketemu di jalan. Ini adalah sebuah pertemuan yang sudah diproses, diatur oleh Tuhan. Kita memiliki garis tangan, tetapi kalau tanpa ada campur tangan, kita tidak akan mampu memberikan buah tangan.